Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta diklat penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan angka dan bukti fisiknya ya, di lingkungan wilayah Kabupaten Berau yang saya hormati dan saya banggakan. Gimana Bapak Ibu, masih semangat ya? Apalagi kemarin saya janjikan hari ini kita nanti akan praktek membuat laporan kegiatan pengembangan diri sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dari unsur PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Lebih khusus lagi, bagian dari itu adalah tentang pengembangan diri. Nanti kita akan praktek Bapak Ibu, karena selama ini mungkin Bapak Ibu punya banyak sertifikat dari kegiatan diklat atau pelatihan atau mungkin seminar, mungkin juga dari kegiatan kelompok kerja guru atau MGMP, sedang mau dibuat laporannya, karena salah satu bukti fisik dari kegiatan pengembangan diri itu adalah laporan kegiatan. Mungkin selama ini Bapak Ibu agak bingung bagaimana membuat laporannya. Meskipun sudah ada buku 4, buku 5, di situ formatnya sudah jelas apa yang harus Bapak Ibu tulis di dalam laporan kegiatan pengembangan diri tersebut. Tapi saya maklum Bapak Ibu ini kalau ada yang tinggal ATM, kenapa harus capek-capek mikir kan begitu Bapak Ibu ya. Padahal kalau hanya seperti itu Bapak Ibu nanti tidak berkembang pemikirannya, mestinya dari baca buku, oh begitu formatnya, coba Bapak Ibu buat, tidak usah takut salah. Nanti kalau tidak ada contoh itu tidak pernah salah sebenarnya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen ya, tentang materi yang akan saya sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan praktek langsung Bapak Ibu. Namun sebelumnya, meskipun kemarin secara umum tentang kegiatan PKB sudah saya sampaikan, nah ini khusus tentang kegiatan pengembangan diri. Insya Allah nanti atau besok akan saya lanjutkan dengan khusus kegiatan publikasi ilmiah atau yang istilah lamanya itu karya tulis ilmiah, dan juga tentang khusus tentang karya inovatif guru. Insya Allah juga akan saya berikan contoh salah satu ya, yang mudah, yang sebenarnya mungkin sudah Bapak Ibu lakukan, tapi karena tidak tahu bagaimana supaya itu bisa dinilai angka kreditnya, ya akhirnya tidak dapat nilai angka kredit. Karena itu, insya Allah nanti Bapak Ibu juga sudah kami siapkan draftnya, sehingga Bapak Ibu tinggal ATM, ambil, tiru, dan modifikasi, tapi dengan cara yang cantik Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita ingat Bapak Ibu, jenjang jabatan fungsional dan kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatannya. Nih kalau guru muda golongan 3A itu angka kredit berapa? 100. Ya, minimum ya. 3B itu 150, demikian seterusnya. Nah, untuk naik dari 3A ke 3B itu angka kredit yang diperlukan, baik angka kredit kumulatif, angka kredit PKB, dan angka kredit unsur penunjang. Nah, ini AKK-nya Bapak Ibu, jadi mau naik 3A ke 3B itu 50 perlunya. 3B 3C juga 50. 3C ke 3D 100, demikian seterusnya. Sedangkan dari AKPKB, nah, kita nanti akan bahas khusus tentang pengembangan diri.
Ini Bapak Ibu untuk pengembangan diri 3A ke 3B itu 3, 3B ke 3C juga 3, 3C ke 3D 3, 3D ke 4A perlu 4. Ini 4 juga, baru 3. 4B ke 4C itu perlu 5. 4C ke 4D perlu 5, 4A ke 4B perlu 4, 4B ke 4C perlu 4, 4C 4D perlu 5, 4D ke 4E perlu 5. Sedangkan ini untuk publikasi ilmiah atau karya inovatifnya, insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Kita khusus sekarang membahas tentang pengembangan diri Bapak Ibu. Ini untuk penunjangnya. Penunjang ini boleh 0. Karena ini maksimum, lebih tidak boleh. Jadi ini maksimumnya. Kalau dari 3A ke 3B 5 ya. 3B ke 3C juga 5. Nih, baru 3C ke 3D baru 10, demikian seterusnya. Nah, kegiatan pengembangan diri itu macamnya apa saja? Kemarin sudah kita bahas. Yang satu mengikuti diklat fungsional. Yang kedua mengikuti kegiatan kolektif guru yang akan dapat meningkatkan kompetensi dan atau meningkatkan keprofesionalan atau keprofesian guru. Sekarang kita bahas tentang diklat fungsional. Diklat fungsional itu adalah kegiatan yang termasuk diklat fungsional itu banyak macamnya, bisa kursus, bisa pelatihan, bisa penataran, bisa workshop, bisa IHT, dan yang lain-lain. Dengan durasi waktu minimal 30 jam pelajaran. Jadi kalau kurang dari 30 jam pelajaran, ya tidak bisa dianggap sebagai kegiatan diklat fungsional, tapi bisa dianggap kegiatan kolektif guru yang nilai angka kreditnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai angka kredit untuk diklat fungsional. Yang penyelenggara diklat itu siapa? Bisa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah. Bisa melalui lembaga diklat yang ditunjuk seperti P4TK, LPMP, LP2KS, Badan Diklat Daerah, lembaga diklat, ya. Lembaga diklat juga yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau Pemda atau pemerintah daerah. Besaran angka kredit dan bukti fisik untuk kegiatan diklat fungsional guru itu apa saja? Ini Bapak Ibu, besaran angka kredit itu tergantung dari jumlah jam pelajarannya. Jadi kalau lebih dari 960 jam, itu angka kreditnya 15, 641 sampai 960 jam 9, 481 sampai 646. Umumnya Bapak Ibu, yang banyak Bapak Ibu ikuti ini 5 dan 6. Dan yang paling banyak adalah nomor 6 ini, antara 30 sampai dengan 80. Nilai angka kreditnya 1. Kalau 81 sampai 180 itu nilai angka kreditnya 2. Kalau 181 jam sampai 480 nilai angka kreditnya 3. Apa bukti fisiknya? Yang pertama adalah fotokopi sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan bahwa Bapak Ibu setelah lulus atau telah mengikuti kegiatan diklat tersebut. Yang B, fotokopi surat penugasan atau surat tugas atau surat persetujuan. Maksudnya kalau Bapak Ibu ditugaskan oleh lembaga lain, paling tidak kepala sekolah atau kepala madrasah itu menyetujui. Yang ketiga atau yang C, laporan kegiatan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Nah, sebagai catatan, kadang ada tim penilai angka kredit yang meminta dilampirkan daftar hadir kegiatan. Ya, bayangkan kalau bisa dihubungi, ya. Nah,
Sekarang pertanyaannya, kalau itu besaran angka kredit, ya sekarang laporannya seperti apa? Ini Bapak Ibu, kerangka laporan diklat fungsional. Ini bagian awal, memuat judul diklat yang berikut, keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan, di mana kegiatan diselenggarakan, tujuan penyelenggaraan diklat, lama waktu, surat penugasan, surat persetujuan dari kepala sekolah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat. Bagian isi, persetujuan, kemudian isi materi, maaf ya, isi materi, kemudian tidak lanjut, dampak, pengaruhnya apa terhadap peningkatan kompetensi guru dalam peningkatan mutu kegiatan pembelajaran dan siswanya. Kemudian yang kelima adalah penutup. Di bagian isi. Yang ketiga, bagian akhir, yaitu lampiran berupa materi ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan dalam tabel seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ringkasan dari apa yang Bapak Ibu tulis nanti cantumkan di sini. Kalau diklat ya diklat. Kalau ya ini yang perlu diingat nanti, kalau memang judulnya bukan diklat ya workshop, ya ini workshop. Cuma kalau mata diklat ya bukan mata diklat, mungkin kompetensinya. Nama penyelenggara itu ini ringkasan daripada apa yang sudah Bapak Ibu tulis tadi. Nah ini ada mengikuti, nah ini sekarang kegiatan kolektif guru. Mengikuti kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru, baik di sekolah, madrasah maupun di luar sekolah, seperti KKG, MPMP, K3S, MKKS untuk kepala sekolah, asosiasi profesi lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian. Nah, khusus rambu-rambu tentang penyelenggaraan KKG MGMP ini baru ada di revisi tahun 2019-nya. Yang belum ada ini dalam 1 tahun guru diharapkan mengikuti kegiatan KKG atau MGMP paling sedikit 12 kali pertemuan. Dapat berarti dalam setiap bulan ada 1 kali pertemuan dalam beberapa paket kegiatan. Setiap 1 paket kegiatan paling sedikit memerlukan waktu 3 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan adalah 3 kali 60 menit, gitu Bapak Ibu ya. Jadi 1 kali pertemuan itu 3 kali 60 menit. Oleh karena itu alangkah baiknya Bapak Ibu di sekolah itu bisa ditentukan jadwalnya, jangan sampai nanti 1 hari gurunya semua pergi KKG semua, ya siapa yang ngajar, misalnya kelas 1 hari apa, kelas rendah hari apa, kelas tinggi hari apa, itu perlu ditentukan di tingkat gugus, kalau SD, kalau SMP, SMA mungkin di tingkat kabupaten atau kota, atau mungkin dari beberapa sekolah membentuk 1 KKG MGMP. Saya pikir juga tidaklah terlalu bermasalah. Ya. Ini paket kegiatan guru di KKG atau MGMP dan besaran angka kredit dalam 1 tahun itu dapat berupa ini Bapak Ibu. Paket 1 itu tentang pengembangan silabus, RPP, bahan ajar, 3 kali pertemuan minimal, lebih ya. Ingat 1 kali pertemuan tadi waktunya 3 jam, 3 jam dalam arti 1 jamnya 60 menit. Kemudian paket kedua tentang instrumen penilaian, tentu di dalamnya ini ya termasuk visi-visi, bagaimana instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalau ini dirasa kurang ya lebih dari 3 kali pertemuan. Kemudian tentang model-model pembelajaran dan jurnal belajar, juga 3 kali pertemuan minimal. Kemudian yang keempat tentang alat peraga atau alat pelajaran atau alat praktek, 3 kali pertemuan. Ini nilai angka kreditnya untuk setiap paket.
Mungkin yang paket kelima adalah tentang karya ilmiah guru, PTK atau tinjauan ilmiah, tentang buku, tentang modul, diktat, ya, kajian buku, karya terjemahan atau yang lain yang terkait dengan publikasi ilmiah atau karya ilmiah. Itu 4 kali pertemuan angka kredit. Nah, ketentuannya ini Bapak Ibu, untuk mendapatkan angka kredit setiap paket yang diambil oleh KKG atau MGMP itu adalah paket minimal dan kelipatannya. Jadi 3, kalau kelipatannya 3 ya berarti 6 misalnya ya, Bapak Ibu. Misalnya apabila kegiatan KKG atau MGMP, misalnya Kota Bunga dalam 1 tahun merencanakan 4 paket kegiatan. Nah, misalnya paket A, B, C, dan D, jadi 4 paket yang memenuhi kriteria minimal 3 kali pertemuan. Maka setiap guru yang aktif akan memperoleh angka kredit sebesar 4 kali 0,15 atau 0,60. Kemudian jika diperlukan, misalnya untuk paket 1 atau huruf A tadi 4 kali atau lebih 4 kali pertemuan atau lebih, maka nilai angka kredit yang diperoleh tetap 0,15. Misalnya tadi kan minimal 3 kali pertemuan, tapi tidak cukup dibuat 4 kali pertemuan, maka nilai angka kreditnya tetap 0,15. Ya, itu Bapak Ibu, tidak terus menjadi 0,20. Tidak. Apabila keperluan guru untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan di atas lebih besar, maka yang diambil harus 2 paket yang sama. Dan konsekuensinya guru akan mendapatkan angka kredit lebih besar dari 0,15, yaitu 2 kali 0,30. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, untuk paket 1 tadi wah enggak cukup kalau 3 kali pertemuan. Supaya bisa mendapatkan angka kredit 2 kali 0,15 harus dibuat 6 kali pertemuan. Begitu Bapak Ibu. Ya. Seorang guru dapat memperoleh angka kredit dari kegiatan KKG MGMP paling sedikit telah hadir aktif sebanyak 85%. Berarti perlu dilampirkan daftar hadirnya. Nah, satuan hasil pelaksanaan paket kegiatan tersebut berupa surat keterangan dari kepala dinas ya Bapak Ibu, mana tadi ini atas usulan dari ketua KKG atau MGMP. Jadi surat keterangan atau Bapak Ibu, sertifikat ini dapat berasal dari kepala dinas yang atas usulan ketua KKG atau MGMP. Untuk melihat kehadirannya ini yang hadir kurang dari 85% ya ketua KKG atau MGMP tidak akan mengusulkan, sehingga tidak akan mendapatkan surat keterangan dari kepala dinas. Kalau tidak mendapat itu ya tidak akan dapat angka kredit Bapak Ibu. Karena itu ya silakan untuk diaktifkan kegiatannya sehingga bisa memperlancar Bapak Ibu untuk naik pangkatnya. Tuh. Kalau diklat tidak ada ya KKG MGMP itu yang diaktifkan 1 tahun paling tidak Bapak Ibu bisa mendapatkan 0,9 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk besaran angka kredit dan bukti fisik kegiatan kolektif guru ini Bapak Ibu. Nah, untuk lokakarya atau kegiatan bersama seperti KKG MGMP untuk penyusunan perangkat kurikulum atau pembelajaran 0,15. Kegiatan ilmiah seperti seminar, kolokvium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain kalau Bapak Ibu sebagai pembahas atau pemakalah 0,20, kalau sebagai peserta 0,10. Kemudian kegiatan kolektif lainnya sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, kalau ada itu nanti nilainya juga 0,10.
bukti fisiknya, ini Bapak Ibu, fotokopi sertifikat, fotokopi surat tugas atau surat penugasan. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pemakalah ataupun peserta silakan dilampirkan makalahnya, kemudian nah ini daftar hadir. Kemudian ini kerangka laporannya Bapak Ibu atau sistem laporannya ini sudah dicantumkan di buku 4 bersama dengan tadi dengan kegiatan diklat. Nah, ini sebagai lampiran bukti fisik ya Bapak Ibu. Ini format rekapitulasi kegiatan pengembangan diri tadi apa yang tadi formatnya tadi. Kemudian fotokopi sertifikat, fotokopi surat penugasan, kemudian materi makalah atau materi yang disajikan dalam kegiatan atau pertemuan apabila yang bersangkutan sebagai peserta maupun pembahas dalam kegiatan kolektif guru tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara menilai? Nah, ini Bapak Ibu paling tidak siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu ada yang menjadi anggota tim penilai. Maka cara menilainya, langkah pertama mengambil format penilaian yang sudah disediakan, kemudian mengambil bukti fisik, kemudian lihat fotokopi surat tugas, kemudian fotokopi sertifikat kelulusan, bukti kegiatan pengembangan diri, kemudian laporan pelaksananya, tag teliti kebenarannya, jangan sampai nanti sertifikatnya diklat, laporannya KKG, ya itu kan. Kalau ada seperti itu tentu Bapak Ibu tidak akan mendapatkan nilai. Kemudian menelaah kebenaran, identitas guru, format itu sesuai apa tidak, jangan-jangan ada ketidaksesuaian. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau ATM ambil tiru modifikasi yang cantik. Jangan nanti namanya ganti, NIP-nya tidak terganti, ya itu juga tidak benar. Ini langkah kedua, cara menilai mencermati apakah kegiatan PKP yang tertuang dalam deskripsi diri memenuhi kriteria diklat atau memenuhi kegiatan kolektif guru, karena nanti antara dua kegiatan itu nilai angka kreditnya kan berbeda cukup jauh. Kemudian membaca dan meneliti deskripsi diri dengan cermat, perhatikan komponen, aspek dan indikator-indikator sebagaimana tertera pada panduan persekoran penilaian deskripsi diri, diklat fungsional atau kegiatan kolektif. Jika tidak memenuhi syarat, tulis nomor alasan. Nah ini Bapak Ibu, tim penilai itu kalau bekerja, kalau nolak, cukup menuliskan nomornya saja, nomor alasan penilaian, tidak perlu mencoret-coret. Nanti sekretariat yang akan menuliskan apa arti kode itu nanti di pemberitahuan atau di laporan hasil penilaian. Nanti bunyinya sesuai dengan penolakan yang ada di buku 5. Nah, jika memenuhi langsung diberi nilai sesuai dengan ketentuan. Langkah ketiga meneliti deskripsi, ya saya kira ini Bapak Ibu tidak khususnya bagi tim penilai ini Bapak Ibu ya. Harus seperti itu cara melakukan penilaian. Nah, ini kalau ditolak, ini Bapak Ibu, di nomor 24 itu ini alasan penolakannya. Yang A, misalnya tim penilai dengan nulis 24A. Nanti akan bunyi seperti ini, laporan tidak dilengkapi dengan surat tugas, surat keterangan, keikutsertaan kegiatan, dan dokumen hasil kegiatan, saran dilengkapi. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan alasan penolakan seperti ini nanti bisa diusulkan lagi dengan melengkapi ini. Syukur ada pemberitahuan dari sekretariat tim penilai, tapi pemberitahuan ingat seperti kemarin pemberitahuan itu mesti secara tertulis, kalau lewat SMS, lewat WA atau telepon itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Tim penilai tidak boleh melakukan itu. Nah, kalau 24B nanti tim penilai akan sekretariat akan mengcopy paste ini, maka bunyinya
kegiatan tidak termasuk dalam kriteria kegiatan yang dapat diberi angka kreditnya. Saran melaporkan kegiatan sesuai kriteria, jadi laporannya sebelum berubah. Jadi nanti bisa diusulkan lagi, misalnya ini kegiatan diklat, Bapak Ibu laporkan sebagai kegiatan kolektif, atau sebaliknya kegiatan kolektif dilaporkan sebagai kegiatan diklat. Karena dia buat laporan lagi, bisa dikirim lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang tiba saatnya Bapak Ibu kita akan praktek menyusun laporan kegiatan pengembangan diri. Nah, untuk menyusun laporan ini Bapak Ibu bisa melakukan ATM, ya tadi ambil, tiru dan modifikasi dengan cara yang cantik dari laporan yang sudah ada. Bahkan saya 8 tahun yang lalu itu sudah siapkan dan beberapa kali saya lakukan revisi karena ajarnya revisi buku 4 dan buku 5. Buku 4, buku 5 itu terbit pertama 2012. Tahun 2012 saya sudah membuat ini, saya muat di blog saya. Alhamdulillah saya melihat banyak teman-teman yang juga memuat itu, ternyata formatnya saya tidak pangling, oh itu format saya. Enggak apa-apa, memang itu tujuannya saya bagikan untuk membantu teman-teman. Kalau itu bermanfaat, tentu saya sangat senang kalau itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tolong ini jangan lupa format itu ada di buku 4. Kemudian bagaimana menilainya, alasan penolakannya ada di buku 5. Maka buku 4 dan buku 5 itu paling tidak Bapak Ibu guru harus memiliki, itu ibarat senjata. Mau nulis apapun, mau membuat apapun, tentang karya guru dalam hal pengembangan keprofesian berkelanjutan, apakah itu pengembangan diri, publikasi ilmiah, atau karya inovatif, itu pedomannya adalah buku 4 dan buku 5. Selanjutnya mari kita praktekkan dengan menggunakan draft yang sudah kami siapkan. Nah, ini Bapak Ibu, terima kasih dulu untuk ini ya. Selanjutnya akan kita praktekkan yang pertama tentang laporan diklat. Nah, kalau Bapak Ibu yang di Bro ini ya kegiatan diklat ini langsung kita praktekkan ini. Maunya Bapak Ibu kan seperti ini, laporan kegiatan pengembangan diri. Nah, nama kegiatannya apa? Bapak Ibu tuliskan di sini, misalnya kegiatan IHT. Nah, kalau Bapak Ibu bukan IHT tapi diklat, ya IHT ini diganti diklat. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ini adalah kegiatannya apa? Nah, diklat, publikasi ilmiah, diklat, Bapak Ibu, diklat, penilaian, angka kredit ya. Nah, dan seterusnya silakan Bapak Ibu ya. Itu dicoba untuk dilakukan ATM ya. Kan nanti diganti ya. Nah, nanti yang perlu diingat kalau tadi IHT di dalam ini masih ada kata-kata IHT, ya Bapak Ibu harus ganti dengan diklat. Nah, ini namanya, kalau nama ini nama ibunya ya ganti nama Bapak Ibu, bibnya berapa, kemudian lambang ini karena Bapak Ibu ini Kabupaten Bro, ya ini diganti Kabupaten Lambang Kabupaten. Demikian juga di sini pemerintah kabupaten seterusnya, masa ini harus diajari ya. Saya yakin Bapak Ibu ini tidak perlu diajari. Nanti ini saya bagi di grup WA ya Bapak Ibu, silakan nanti disimpan kemudian di ATM. Kemudian identitas umum tidak usah diisi sekarang, nanti di rumah saja kelamaan. Itu kan bukan hal yang sulit ya. Itu banyak identitas umum yang diisi. Nah, ini kop sekolah. Maksudnya kop sekolah ini diganti ditulis dengan kop sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jangan nanti menulis juga tulisannya kop sekolah, itu ya gimana gitu loh. Bapak Ibu ya. Nah, kemudian judul laporan kegiatan pengembangan diri, jenis kegiatannya apa, identitas Bapak Ibu, ini nanti isi kegiatannya apa yang dilaporkan, membenarkan bahwa
Semua isi laporan diri ini adalah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan tulisan asli tulisan yang bersangkutan. Ini kepala sekolah. Ini kata pengantar ya, jangan sampai begini, ini diturunkan Bapak Ibu ya. Oh Bapak Ibu, kata pengantar itu isinya apa yang ngomong Bapak Ibu? Ya. Nah, apapun yang diantar itu isinya sama, apa? Puji syukur, kemudian terima kasih, terus apa? Ya, tiada gading yang tak retak. Kemudian makanya kritik dan saran. Setelah itu, ya kadang-kadang ditutup dengan pemanis. Meskipun demikian, penulis berharap agar ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang bukan. Ini kan penulis menyadari kan tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu kritik dan saran. Meski demikian, nah tentu Bapak Ibu, ini silahkan nanti di ATM tidak harus begini. Kalau Bapak Ibu punya ide yang lain ya silahkan. Ya. Jangan juga nama kepala sekolah saja tidak diganti, itu ATM-nya terlalu sempurna, Ibu ya. Terus ini daftar isi. Ingat Bapak Ibu, menuliskan daftar isi ini jangan duluan. Ini diisi belakangan. Setelah semua selesai baru diisi. Nanti kalau isinya duluan, itu ya bisa jaga sembung Bapak Ibu. Nah, kemudian lampiran-lampiran. Ini bagian sampul Bapak Ibu ya. Terus isinya seperti apa? Oh ya, jadi Bapak Ibu sudah kami siapkan di sini tuh laporan kegiatan pengembangan diri itu bisa Bapak Ibu buat satu-satu. Nah, sebaiknya memang setiap satu kegiatan itu begitu selesai Bapak Ibu buat laporannya. Tidak usah nanti-nanti, tapi kalau bertahun-tahun Bapak Ibu kegiatannya baru mau dilaporkan sekarang, mau usul baru membuat laporan ya bisa jadi nanti harus dijadikan satu. Tidak sendiri-sendiri, tapi sendiri-sendiri juga tidak apa-apa, lebih bagus. Ya. Nah, ini bab 1, pendahuluan, latar belakang. Di latar belakang ini intinya Bapak Ibu menuliskan mengapa kok Bapak Ibu mengikuti kegiatan itu. Pentingnya apa? Atau menuliskan pentingnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengembangan diri yang tadi Bapak Ibu akan laporkan itu. Kalau diklat ya ngapain kok Bapak Ibu ikut diklat? Kalau seminar mengapa Ibu Bapak kok ikut diklat? Meskipun dalam kenyataannya itu Bapak Ibu ikut diklat karena adanya undangan, ya pura-puranya tidak karena ikut undangan, pura-puranya karena memang Bapak Ibu itu merasa penting ikut diklat. Pemanisnya biasanya begini, guru sebagai tenaga profesional mempunyai dan seterusnya. Silakan ini nanti kalau Bapak Ibu merasa kurang cocok, nanti ya diganti ya kan. Nih, konsekuensinya dari jabatan guru sebagai profesi tidak cukup bila guru hanya melakukan tugasnya mengajar membimbing. Nah, nih, itu melakukan selalu mengembangkan profesinya. Pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan dan seterusnya. Salah satunya dengan kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri tersebut dilakukan. Nah ini Bapak Ibu, karena ini kalau ini yang gabungan, nah kalau Bapak Ibu ini karena, oh ya betul, ya, kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan atau IHT, jangan IHT lah, ya, pelatihan atau diklat, ya, atau diklat, ya. Latihan atau diklat fungsional ya. Ya kan? Diklat fungsional guru atau diklat fungsional guru dan atau mengikuti kegiatan kolektif. Nah, ini kurang-kurangnya menyadari akan berbagai kekurangan yang ada pada penulis, jadi intinya pura-puranya Ibu Bapak mengikuti kegiatan, misalnya kegiatannya IHT. Nah, ini Bapak Ibu nanti ganti dengan kegiatan diklat penilaian angka kredit jabatan guru dan bukti fisiknya
bagi tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Berau, gitu ya. Sebagai tanggung jawab, nah ini membuat laporan ini sebagai tanggung jawab penulis kegiatan diri dan sekedar untuk mengimbaskan hasil, paling tidak apa yang Bapak Ibu ikuti dalam kegiatan diklat itu, Bapak Ibu tulis laporannya ini, diharapkan dalam rangka Bapak Ibu itu melakukan pengimbasan atau diseminasi akan hasil kegiatan yang Bapak Ibu ikuti. Manfaatnya kalau ada jangan begini, ada judul manfaat tapi manfaat tulisannya ada di bawah, jadi ya diturunkan manfaat yang diharapkan apa, terutama bagi peserta didik, guru, sekolah atau madrasah, dan penting juga saya sampaikan Bapak Ibu harus konsisten. Kalau di sini Bapak Ibu sekali menulis kata peserta didik, ya nanti diupayakan dimanapun Bapak Ibu menulis di laporan ini harus menggunakan kata-kata peserta didik. Itu namanya konsisten. Jangan nanti di sini peserta didik, nanti di halaman siswa, di halaman ketiga murid, di halaman lain anak-anak, itu juga kurang konsisten. Kalau tidak jadi ya tidak apa-apa, kalau itu bisa nanti bisa menyebabkan tidak diterimanya laporan Bapak Ibu, kan kasihan ya, atau disinyalir tidak konsisten itu aspal. Misalnya ini judul IHT ya, ini karena IHT ya. Nah, IHT ini nanti Bapak Ibu ganti diklat. Jangan sampai ada ini juga ada konsisten di sana. Ini nanti di sini diklat, di sini IHT, di sini diklat lagi, itu juga ada konsisten. Berarti Bapak Ibu harus mengganti semua kata-kata IHT itu. Kalau memang diklat ya diklat. Kalau memang workshop ya semua kata IHT harus diganti workshop. Ini silakan nanti Bapak Ibu isi yang sesuai. Ya. Tujuan umum itu biasanya ada di panduan, atau kalau di kegiatan diklat ini sudah saya bagikan kemarin di orientasi program, sudah ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau ini 3 hari di kegiatan Bapak Ibu ini waktunya 5 hari. Ya. Tuh. Nanti kalau belum ada sertifikatnya ya dikosongi dulu. Kemudian bagian isi laporan. Apa di itu? Tujuan khususnya. Ingat IHT diganti diklat. Itu sudah ada di orientasi program di PowerPoint. Silakan nanti. Lanjut, nah struktur program dan jadwalnya masih ada kata-kata. Nah, ini sengaja Bapak Ibu, ini kan Times New Roman itu. Coba Bapak Ibu lihat di sini, Calibri, ya, seperti itu juga kurang manis ini, apa ATM-nya. Harusnya ini juga diubah, harus menjadi Times New Roman semua. Kalau tabel begini boleh ukurannya lebih kecil. Tidak harus 12, ini harus dibuat Times New Roman. Yang boleh 10. Kok tebal, silakan tidak usah ditebali. Itu Bapak Ibu ya. Silakan nanti demikian juga ini jadwalnya. Ini juga masih belum Times New Roman. Silakan nanti Bapak Ibu. Ini bisa diganti dengan jadwal yang Bapak Ibu ikuti kegiatannya. Untuk menyingkat waktu, silakan ini Bapak Ibu uraian. Nah, ini uraian materi. Nah, uraian materi itu sesuai dengan mata diklat yang Bapak Ibu ikuti. Apakah harus begini? Apakah harus dibuat tabel begini? Tidak harus. Hanya kalau dibuat tabel itu menyebabkan, kalau di dalam tabel kan hurufnya bisa lebih kecil. Nah, sehingga dengan begini, kalau lebih kecil halaman laporan Bapak Ibu menjadi tidak terlalu tebal. Tapi kalau Bapak Ibu tuliskan menjadi tulisan utama harus sama ya. Ini juga tidak konsisten ini. Ini hurufnya bukan Times New Roman. Ini harus sama semua Bapak Ibu. Ya, boleh pakai tabel begini, boleh juga tidak. Misalnya langsung materi apa ditulis di bawahnya, kemarin singkatnya saja. Nah, kemudian narasumber siapa, kalau perlu, kalau tahu namanya tulis namanya.
Dewan Pendidikan misalnya, atau Dinas Pendidikan itu siapa orangnya, tulis. Kemudian ini yang keempat, pesertanya dari unsur mana saja, berapa banyaknya. Bapak Ibu harus tahu, masa ini Ibu tidak tahu. Kemudian strategi kegiatannya sebagaimana itu biasanya dituliskan di panduan diklat. Makanya kalau boleh Bapak Ibu minta panduan ke panitia setiap ada kegiatan diklat itu untuk laporan. Kemudian tindak lanjut di sini setelah Bapak Ibu mengikuti diklat itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalnya akan melakukan diseminasi kepada teman-teman sekolah, atau akan mengimplementasikan hasil BIMPET ini untuk mengintegrasikan, kalau misalnya pendidikan karakter ya pendidikan. Nah kalau di sini Bapak Ibu apa? Paling tidak akan mengimplementasikan penyusunan DUPAK atau penilaian angka kredit itu. Kemudian juga mendiseminasikan kepada teman-teman di sekolah atau mungkin di K3S. Nah, dampaknya apa? Setelah Bapak Ibu mengikuti itu, setelah diterapkan, terutama dampaknya kepada dalam hal pembelajaran, bisa juga dalam hal keprofesian Bapak Ibu, misalnya keprofesian jadi pendidikan. Nah ini kan tidak konsisten. Tadi peserta didik, di sini anak didik, nah, ini tidak boleh Bapak Ibu upayakan harus konsisten. Penutup, isi penutup, biasanya ya inginnya kegiatan-kegiatan itu untuk terus dilaksanakan supaya Bapak Ibu bisa cepat naik pangkat ya. Ini penulis berharap, ini bagian akhir. Nah, ringkasannya tadi Bapak Ibu tuliskan di sini. Ini kenapa saya beri tanda merah supaya ini diganti, jangan lupa ganti jadi isinya begini ketahuan. Tentu kalau nggak langsung akan ditolak itu Bapak Ibu. Ya. Tidak akan ditolak. Dan daftar pustaka. Daftar pustaka itu tidak wajib. Tapi masa iya Bapak Ibu tulis itu pustaka. Kalau Bapak Ibu malas ya itu sudah sah pustakanya ya. Tidak diganti tidak apa-apa Ibu. Ini kan biasanya kalau bisa mudah ngapain harus susah. Baru lampiran-lampiran. Lampiran 1 apa? Ini surat tugas. Lampiran kedua sertifikat Bapak Ibu ya, lampiran. Nah ini lampiran 2 bukan 1 lagi. Lampiran 2. Terus lampiran 3. Nah, lampiran 3 ada lagi Bapak Ibu, meskipun di pedoman itu tidak ada lampiran 3 daftar hadir, tapi karena biasanya tim penilai meminta itu ya silakan dipenuhi Bapak Ibu daripada tidak dinilai. Nah, itu laporan kegiatan tadi tentang kegiatan diklat. Nah kalau KKG seperti apa? Oh, nih KKG. Nah, kalau sampulnya kan hampir sama. Saya kira sama saja Bapak Ibu latar belakangnya kurang lebih. Nanti di sini ya ditulis sebagai peserta KKG berapa atau MGMP tingkat apa, manfaat. Yang berbeda di sini Bapak Ibu ini kurang lebih ya. Bapak Ibu nanti silakan di ATM disesuaikan. Nah, laporan bagian awal judul ya, KKG ya. Bisa kita tidak ada ya. Tujuannya bagian isi laporan, uraian tujuan. Nanti silakan apa tujuannya dengan melihat materi-materi yang ada itu tentu Bapak Ibu bisa menentukan apa tujuan. Nah, uraian materi, kegiatan dan alokasi waktu sesuai paket tadi Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu paket 1. Nah, berarti tentang silabusnya. Pada silabus ini saja yang dibahas di situ atau kegiatannya bagaimana, apakah misalnya paparan materi tentang pengertian silabus, kemudian menyusun silabus bersama-sama ya kan, siapa penyajinya, terus RPP apa yang dibahas di RPP itu, apakah paparan materi, kemudian bekerja kelompok menyusun silabus, demikian juga bahan ajar nah. Dia ini narasumber atau fasilitatornya siapa kegiatan kami itu. Mungkin pengawas pembina atau mungkin kepala
kepala sekolah atau mungkin guru inti atau secara bergiliran berbagi itu tidak masalah Bapak Ibu. Strateginya bagaimana, hasil atau manfaat yang diperoleh, meningkatkan kompetensi penulis baik kompetensi pedagogik ya. Kan nanti ya nih pedagogik ya satu salah semua ya. Karena tugasnya tindak lanjutnya apa dari kegiatan KKG ini, bahkan Bapak Ibu tuliskan dampaknya ini yang mengikuti KKG. Nah, ini berarti kurang jeli nih Bapak Ibu KKG. Kita perlu mencoba menerapkan hasil KKG ini, dampaknya antara lain ya, penulis lebih percaya diri dalam mengajar, proses pembelajaran di kelas semakin antusias, semakin aktif, hasil belajar siswa meningkat misalnya. Dan penutup baru bagian akhir sama kegiatannya ya. Baru lampiran. Nah, kalau ada ini produk atau hasil kerja di KKG itu dilampirkan Bapak Ibu di samping daftar hadir. Sama nanti apa ininya lampiran 1 apa, lampiran 2 apa, sama Bapak Ibu ya dengan yang ada. Itu lampiran tentang kegiatan KKG. Terus kalau seminar seperti apa? Sampul KKG juga sudah ada Bapak Ibu, sudah saya siapkan ini. Nih kalau sampulnya dia kegiatannya kelompok kerja dulu KKG 1 misalnya Kecamatan Samarinda Sedang, kalau mau ditulis tahun juga silakan. Ya, sama kurang lebih lah ya. Identitas guru sama, tidak usah saya lagi. Sekarang kalau seminar, ini sampul seminar. Di atas kalau seminar ya jenis kegiatannya seminar, kegiatan seminar pendidikan dengan tema apa, atau diselenggarakan pada tanggal berapa, di mana, silakan mau ditambahi. Minimal itu tema seminarnya disebutkan. Lanjutnya lembar identitas guru sama Bapak Ibu. Halaman pengesahan, nah saya kira ini sama saja, tidak terlalu repot. Mungkin isinya saja, atau pengantarnya ya sama, daftar isi ya sama. Nah ini kalau nah ini seminar mungkin di bagian latar belakang ya kurang lebih lah. Tuh Bapak Ibu. Nah ini sebagai peserta kegiatan seminar pendidikan dengan tema apa silakan nanti ditulis. Nah, tujuannya, manfaat. Ini bagi bab 2, bagian awal, kemudian nanti ada bagian isi. Nah, ini coba judul yang kegiatan yang diikuti seminar sehari. Nah, ini dengan tema hasil evaluasi diri terhadap mutu pendidikan di Provinsi Kaltim guna mewujudkan Kaltim cemerlang. Ya. Dilaksanakan pada tanggal. Berarti ini memang sudah betul-betul saya buat saat itu Bapak Ibu. Contoh biasanya Bapak Ibu kalau tidak ada contoh itu jadi mana gitu loh. Nah ini uraian materi kegiatan dan alokasi waktunya. Nah ini cara saya mengikuti betulan ya bisa menuliskan ini. Insya Allah kalau Bapak Ibu tidak mengikuti betulan susah. Pertemuan bukan pertemuan kalau ini ya sesi. Ya kan? Waktu pelaksanaannya ini jamnya. Bapak Ibu, narasumber fasilitatornya saat itu ya. Paling tidak dengan ada begini Bapak Ibu mudah-mudahan kalau sudah semua ada contohnya, seminar ada, KKG ada, kegiatan diklat ada, ya insya Allah Bapak Ibu akan lebih mudah. Karena tujuan saya memang ingin mempermudah Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa dipermudah ngapain harus dipersulit ya, surat tugas
sertifikat seminar, lalu daftar hadir. Kalau Bapak Ibu sebagai pemakalah ya makalahnya harus dilampirkan Bapak Ibu. Tapi sekalipun Bapak Ibu sebagai peserta, kalau bisa melampirkan itu kan tentu lebih bagus. Yang keempat adalah makalah seminar. Itu kalau laporan yang terpisah. Apa ada laporan yang digabung? Ada, contohnya nih saya tutup dulu, mungkin kebanyakan yang harus dibuka Bapak Ibu ya. Ini akan saya tunjukkan yang laporan digabung. Dan saya yang laporan gabungan. Ini laporan pengembangan diri digabung. Isinya saja sudah ya. Kalau sampulnya seperti apa? Laporan pengembangan diri yang digabung Bapak Ibu. Nah, ini ya, laporan pengembangan diri, jadi tidak ada judulnya di depan, tapi nanti di dalamnya ada kata pengantarnya. Ya. Ini identitas guru sama. Sama ini Bapak Ibu, isi kegiatannya apa saja, tuliskan semua di sini. Ya. Kalau ada 10 ya 10. Ini kebetulan 3 misalnya ya. Ada kegiatan apa tadi Bapak Ibu, diklat, satunya IHT ya, yang kedua KKG, yang ketiga seminar. Itu tuliskan di situ. Yang lain sama. Kemudian isi laporannya seperti apa? Data kata pengantar saya kira sama saja. Daftar isi ya Bapak Ibu. Nah, ini di daftar isi nanti ada laporan kegiatan pengembangan diri 1, yang kedua, ketiga, baru di bagian akhir. Bagian akhirnya nanti jadi 1, 3 kegiatan ini. Kita lihat contoh ini laporan yang digabung. Bapak Ibu ya. Biar jelas lah sekalian. Ini laporan yang digabung. Allah, kalau saya itu kalau ngajari sudah pernah membuat itu rasanya tidak repot. Nah ini Bapak Ibu, ini ya ditulis semua. Kalau ada 5 ya 5, kalau ada 6 6 ya. Digabung laporannya. Tujuannya manfaat. Nah ini laporannya baru. Laporan kegiatan pengembangan 1 sebagai peserta apa ini? Ya. Baru laporannya sama dengan tadi, ya. Sama, ya. Cuma tidak sampai ringkasan ininya sama. Kan ini gabungan dari 3 laporan tadi. Ini materinya. Ini kan laporan pertama yang tentang diklat. Nah, baru laporan kegiatan pengembangan diri sebagai peserta KKG. Sama, isinya sama dengan tadi. Ya. Lanjut yang ketiga, mana yang ketiga? Yang ketiga ini. Nah ini C, laporan kegiatan pengembangan diri 3 sebagai peserta seminar dengan tema apa tadi? Nah, baru nanti terakhir bagian akhir Bapak Ibu ya. Dampak penutup. Baru bagian akhir ini 3-3-nya digabung. Jadi nomor 1 tadi tentang IHT misalnya atau timbangan teknik. Yang kedua ini tentang KKG. Yang ketiga seminar Bapak Ibu ya. Yang ketiga tentang seminar ya. Oh ini yang ketiga tentang seminar, baru lampiran-lampiran. Ini lampirkan ya, ada yang daftar pustaka sama, baru belakangnya lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran Bapak Ibu. Lampiran 1 apa, lampiran 2 apa, gitu.
Nah, kiranya demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan contoh tadi bisa menjadi lebih jelas, baik yang terpisah atau yang sendiri-sendiri maupun yang digabung. Silahkan nanti Bapak Ibu sebaiknya ya bertanya dulu ke tim penilai atau ke teman-teman yang sudah pernah mengusulkan dupak. Kalau tim penilai mengharuskan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu harus buat sendiri-sendiri. Tapi kalau boleh digabung silahkan digabung. Kebetulan kemarin ibunya ngusul itu boleh digabung. Ternyata di Samarinda tim penilai membolehkan laporan itu digabung. Ada orang lain menulis laporan sendiri-sendiri juga dibenarkan. Artinya untuk tim penilai angka kredit di kota Samarinda itu boleh sendiri-sendiri setiap kegiatan dibuat laporan, boleh juga dari beberapa kegiatan pengembangan diri itu laporannya digabung jadi satu seperti tadi. Oh, saya tidak tahu, silakan nanti bertanya atau ke tanah ke dinas, biar nanti dinas yang menanyakan kepada tim penilai, atau Bapak Ibu bertanya kepada teman-teman yang sudah pernah ngusul, apalagi yang baru-baru belum pernah ngusul ya jangan malu bertanya, karena kalau malu bertanya itu akan sesat di jalan kata orang. Tapi banyak tanya katanya malu-maluin. Ya, tidak ya, lebih baik kalau tidak tahu bertanya supaya tidak salah. Ya. Insya Allah Bapak Ibu akan ditunjukkan kepada jalan yang benar. Ya. Ingat jalan yang benar, bukan jalan yang lurus. Karena saya kemarin pernah di Balikpapan itu mau ke satu sekolah, ada jalan, satunya belok, satunya lurus. Saya coba lurus, salah. Oh, berarti harusnya bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang benar. Karena jalan yang benar harus belok ke kiri, begitu Bapak Ibu. Itu saja ya Bapak Ibu, supaya tidak tegang. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan kegiatan diklat ini Bapak Ibu buat laporannya. Ya. Silahkan ATM. Nah, formatnya apa? Draft saya akan saya kirim di Bapak Ibu sekalian. Silahkan di-download. Dan sebaiknya yang itu biarlah asli seperti itu. Baru Bapak Ibu copy lagi hasil kopiannya itu yang Bapak Ibu lakukan ATM. Tujuannya apa? Nah, kalau nanti Bapak Ibu disuruh mendiseminasikan di sekolah Bapak Ibu sekalian, masih ada yang harus yang asli dari saya tadi. Sehingga yang di ATM bukan punya Bapak Ibu, tapi yang di ATM aslinya yang dari saya tadi. Sehingga punya Bapak Ibu sudah jadi di ATM kan nggak enak jadinya. Akhirnya demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau ada yang mau tanya silakan. Pak Satriawan gimana? Pak Rudi? Laili ada yang mau tanyakan? Atau Bu Ramlah? Pak Andras ada yang mau tanyakan? Oh tidak ada. Oke kalau tidak ada saya akhiri. Kalau ada hal yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah itu karena kelemahan saya sebagai manusia biasa yang mudah dari salah. Meski demikian saya tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya maupun bagi siapa saja yang memerlukan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas